Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Sampai dengan saat ini 19 hari Palestina dibombardir oleh Israel. Sudah kurang lebih 7.000 orang yang meninggal dari orang-orang Palestina, yang mayoritas meninggal adalah anak-anak dan wanita. Perjuangan rakyat Palestina masih sangat panjang dan penuh dengan pengorbanan. Sampai saat ini rakyat Palestina masih terus menghadapi berbagai serangan bertubi-tubi, baik siang maupun malam, tanpa jeda sedikit pun, tanpa melihat apakah korban itu berasal dari masyarakat ataupun bukan dari kalangan masyarakat sipil. Negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa terus memberikan suplai bantuan persenjataan dan dukungan lainnya bagi kaum penjajah, yaitu negara Israel. 70% korban meninggal didominasi oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Sampai-sampai hadirin kaum muslimin rahimahullah, saat ini anak-anak di Palestina sudah dituliskan namanya di tangan-tangan mereka oleh orang tua. Supaya apa? Supaya ketika mereka menjadi korban bom meledak, mereka diketahui korbannya siapa nama anak ini. Bahkan hadirin sekalian, baru-baru ini ada sebuah rumah sakit di daerah Gaza yang dirubah, yang dibom oleh pesawat tempur Israel.
khususnya pada saat-saat gini. Lihat, kita bisa belajar dari perang Badar. Kala itu jumlah kaum muslimin berjumlah 1.000 orang dengan perlengkapan yang begitu sangat memadai. Sementara jumlah kaum muslimin hanya 319 orang. Melihat ketimpangan jumlah tersebut, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghibah, berharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat, berdoa meminta kepada Allah kemenangan, kebaikan bagi kaum muslimin. Dan tidak henti-hentinya Rasulullah berdoa saat itu, sampai dijelaskan dalam sejarah saking betul-betul khusyuknya Rasulullah berdoa sampai selempangnya jatuh dan dia tidak mengetahui. Apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, berikanlah apa yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, datangkanlah apa yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika perkumpulan umat Islam ini dihancurkan, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar yang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, cukup wahai baginda Rasul, Allah akan memenuhi janjinya. Maka tidaklah mengherankan ketika itu ada sebuah ayat mengatakan, kamu ini fikhatin qalilatin walabat fikhatin katsiratan fiyukum. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa menghancurkan, bisa menggulingkan kelompok yang besar biidznillah, karena dengan izin Allah. Dan untuk mendapatkan izin Allah itu, salah satu yang harus kita lakukan adalah mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahmatullah, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita senantiasa panjatkan doa untuk saudara-saudara kita terkhusus yang berada di Palestina. Setiap sholat 5 waktu, mari kita betul-betul nazilah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka dan memberikan keselamatan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Yaitu dengan cara menyebarkan informasi yang benar tentang kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Palestina. Sebab masih ada dari kalangan umat Islam, kita umat Islam yang belum tahu seutuhnya kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Palestina. Bahkan ada juga umat Islam yang mendukung dan bersempati kepada negara penjajah Israel. Mereka menganggap bahwa Israel berhak untuk membangun negara mereka, padahal yang perlu
dalam kehidupan